Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kaila Nafisa dengan NIM 2023 11081. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan gain scheduling dan penerapannya, yang dimana penerapan yang saya pilih itu penerapan pada sistem pendingin ruangan. Nah, untuk itu akan saya bahas terlebih dahulu terkait dengan latar belakang saya memilih kasus ini sendiri. Nah, latar belakangnya yang mana yang pertama itu sistem pendingin ruangan itu sering sekali menghadapi perubahan kondisi suhu yang dinamis. Lalu selanjutnya penggunaan controller dengan gain tetap tidak selalu optimal. Jadi kita butuhlah si gain scheduling ini kita gunakan untuk menyesuaikan parameter kontrol nantinya berdasarkan dengan kondisi operasi atau kondisi di lapangan nanti. Nah, selanjutnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kita perlu ketahui dulu apa sih itu gain scheduling, yang dimana gain scheduling di sini itu merupakan metode pengendalian adaptif yang digunakan untuk mengatur sistem nonlinear dengan cara mengubah parameter kendalinya secara otomatis sesuai kondisi operasi sistemnya. Nah, gimana cara prinsip kerjanya? Nah, prinsip kerja dari si gain scheduling ini yang pertama nanti dia mengidentifikasi titik operasinya. Nah, setelah itu nantinya akan ada perancangan kontrol lokalnya. Setelah dilakukan perancangan adalah interpolasi atau switching gain, yang mana nantinya ada pertukaran atau perpindahan dari si gainnya tadi. Nah, untuk keunggulannya sendiri, keunggulannya itu ada yang pertama dari stabilitasnya tinggi. Gimana stabilitas tinggi? Nah, parameter kontrol itu selalu disesuaikan dengan kondisi sistem. Nah, performanya nanti akan tetap terjaga meskipun terjadi perubahan besar pada titik operasinya. Nah, untuk keunggulan selanjutnya itu dari efisiensi energi, yang dimana sistem ini bekerja hanya dengan daya dan aksi kontrol yang diperlukan, sehingga konsumsi energi itu nantinya jauh lebih hemat tanpa mengorbankan kenyamanannya. Nah, selanjutnya, di sini bisa teman-teman lihat untuk bentuk dari diagram bloknya sendiri, yang dimana nantinya dari diagram blok ini nilai dari gain controller itu dapat menyesuaikan diri secara otomatis sesuai dengan kondisi suhu ruangannya nanti, yang dimana tujuan yang kita inginkan dianya nanti dapat menjaga suhu ruangan agar selalu berada di sekitar nilai set point dengan efisiensi energi yang lebih optimal. Nah, untuk penjelasan terkait dengan komponen-komponen yang ada di diagram blok tadi, itu yang pertama di sini ada Sensoray 526 analog input, yang dimana blok ini nantinya mempresentasikan sensor suhu yang mengukur suhu aktual ruangannya. Selanjutnya, komponen selanjutnya itu ada gain, yang dimana itu berfungsi untuk mengubah skala sinyal masukan agar sesuai dengan satuan fisik suhunya. Lalu ada konstan, yang dimana nantinya itu sebagai referensi set pointnya, misalnya 24 derajat Celcius. Nanti si sistemnya akan berusaha mengatur kerja pendinginnya agar suhu aktualnya itu mendekati dengan nilai set pointnya atau nilai 24 derajat Celcius tadi. Nah, selanjutnya itu ada sum, yang dimana itu nantinya ada menghitung penjumlahan perbedaan antara suhu referensi dan juga suhu aktual. Nah, komponen selanjutnya ada switch, yang dimana dianya nanti untuk memilih kondisi logika jika error lebih dari 0 atau kurang dari 0, dan juga blok ini juga memastikan sistem hanya bekerja bila suhu ruangan melebihi set point. Lalu saturation, yang dimana blok ini nantinya membatasi nilai sinyal kendali agar tetap dalam rentang yang aman. Lalu ada Sensoray 526, kalau tadi ada input sekarang ada output, yang dimana untuk penghubung antara sinyal kontrol digital dan juga perangkat fisiknya. Lalu selanjutnya ada display, yang dimana untuk menampilkan nilai suhu ruangan atau nilai error secara real time agar pengguna dapat memantau performa sistem. Dan yang terakhir itu komponen scope, yang dimana nantinya itu untuk memvisualisasikan sinyal kontrol secara grafik seperti perubahan suhu terhadap waktu atau respon sistem terhadap gangguan suhunya. Nah,
dari yang kita buat ini sendiri itu ada penerapan dan hasilnya di sini. Nah, yang dimana gain ini meningkat saat suhu jauh dari set point sehingga pendinginnya lebih cepat. Gain menurun saat mendekati nilai set point sehingga sistemnya akan stabil. Efeknya dia nanti akan hemat energi, tidak ada overshoot, dan juga suhu ruangannya lebih stabil. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik selama pemaparan materi ini yang dimana gain scheduling ini nantinya memberikan kontrol suhu adaptif yang menjaga kenyamanan dan efisiensi energi pada sistem pendingin ruangan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait materi gain scheduling yang dimana saya pilih penerapannya pada pendingin ruangan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.